Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Sri Dewi Sumarni. Jadi di video ini aku mau mengajak kalian untuk mengerjakan dan menggunakan aplikasi Mayup. Jadi buat yang belum pernah mengerjakan Mayup ataupun menggunakan Mayup sebelumnya, full sini. Jadi di video ini aku mau bikin data perusahaannya dulu sampai transaksi-transaksinya. Nah, bisa teman-teman lihat di aplikasi Mayup ini adalah tampilan awalnya, di mana ada open, ada create, ada explore, ada what's new, ada exit. Nah, terus menu mana yang bakal kita gunain yaitu menu create. Kenapa? Karena sebelumnya kita itu belum punya data perusahaannya. Sedangkan kalau menu open itu adalah menu di mana kita ini udah sebelumnya udah bikin. Terus habis itu kita exit dari Mayop ini, terus kita masuk lagi ke Mayop. Nah, kalian tinggal buka open, terus nanti data perusahaannya balik lagi gitu. Jadi karena kita belum punya data perusahaannya, makanya kita menggunakan menu create. Oke, kita klik menu create. Nah, di bagian introduction kita langsung next. Nah, sebenarnya ini karena serial numbernya tidak ada di soal juga, jadi kita tidak usah masukin. Langsung aja, company name-nya adalah tadi PD Pelangi, dan address-nya adalah Jalan Landut Barat nomor 47 Bandung. 47. Phone number-nya adalah 022 325 557. 022 325 5575. 325 5575. Oke. Fax number-nya juga sama. 325 5575. Ganggu ya. Untuk emailnya adalah pelangi@cbn.net.id. Pelangi@cbn.net.id. Terus kita next di accounting information ini. Di sini diketahui berapa nih teman-teman? Tahun 2020. Tahun 2020. Terus last month of financial year-nya adalah Desember dan conversion month-nya adalah Desember juga. Untuk number accounting periodnya adalah 12. Lalu next, ini juga masih next. Di account list ini kita mau pakai pilihan yang ketiga karena kita bakal ngebuat account list sendiri. Terus abis itu bisa kalian klik change, cuman aku nggak bakal naruh ini di file mana-mana, jadi biarkan saja aku seperti ini. Cuman kalian misalkan mau naruh, kalian tinggal klik nih file mana yang kalian taruh nih si PDF yang ini. Cuman aku tidak. Terus next, kita pilih command center. Nah, sudah ya. Selanjutnya, hal yang kita lakukan adalah memasukkan akun-akunnya. Nih, daftar akunnya banyak banget ya teman-teman. Udah kita masukin ya, walaupun banyak ini. Pertama itu caranya gimana? Ke accounts, terus ke list, yes, terus ke aset. Di general ini, kita klik di general check account ini, kita ganti jadi cash in bank. Cash in bank. Nah, untuk undeposit fund ini kita ganti jadi petty cash. Cuman ini kan nomor akunnya 1200 karena 1200 ada. Yang payroll check account ini kita ganti angkanya dulu 9. Nah, jadi undeposit funds jadi 111 200 diganti jadi petty cash. Terus lanjut ke trade debtors. Ini jadi kondisi verbal 1300 zero. Kalau udah kita ke liability dulu ya. Kita ganti trade creditors dulu. Jadi akun payable. Jadi 11.
Terus yang gestek collect ini ganti jadi PPN outcome. Itu 1500. PPN outcome. Yang GSTP juga ganti jadi PPN income 1600. PPN income. Kalau udah kita lanjutin masukin semua akun-akun yang ada. Tapi kita buat dulu header account-nya. Klik new, terus kita header account. Masukin tadi current asset jadi 1000. Current asset. Nama fixed asset itu 2000. Lanjut berarti ya, karena udah semua dimasukin. Ke new, cash in bank, PT cash, account receivable udah. Berarti tinggal allowance. Masuknya ada current asset. Allowance itu berapa? Saya itu 400. Allowance for new lagi itu sekarang 1500 untuk merchandise. Sorry. New lagi habis itu 100 store supplies. New lagi 1700 untuk prepaid insurance. New lagi 1800 untuk prepaid rent. New lagi 900 untuk prepaid flex. New lagi untuk sekarang fixed asset. Ada equipment 2100. Equipment at cost. New lagi 110 untuk equipment akumulasi depresiasi. Oke, ya udah ya. Biar kelihatan beda nih. Kita mundurin gini ya. Oke, udah kita ke liability. Teman-teman kita buat header account-nya lagi ke new, terus habis itu ke header account. Karena liability-nya dua, ada current liability sama long term. Yang 1000 ini untuk, udah ada ya. Oh, ini udah ada teman-teman. Yang ini current liability. Liability. Liabilities. Terus bikin yang long term-nya. Header account. Long term-nya 2000 ya. Terus kalau udah, aja nih udah nih dimasukin sama kita. Account payable. Expense payable belum ya. Oke, kita masukin klik new. Ini current liability. Yang belum 4 ada expense itu 200. Expense payable. Klik new. Income tax payable belum 1300. Payable. Coba kita lihat. Account payable, expense payable, income tax payable, PPN payable belum. PPN payable. PPN payable itu nomornya 1400. PPN payable. PPN payable, outcome, income. Ya, long termnya kita ganti nih. Oh, misal ininya bang, lawan permata, mata luar. Ini kita mundurin ya, biar kelihatan mana header, mana akunnya. Lanjut ke equity. Untuk equity kita pakainya yang di sebelah sini ya, yang di trial balance. Itu ada Andrian Capital sama Andrian Drawing. New,
Masukin mana nih? 1100 untuk Andrian Capital. Ini lagi 1200 untuk Andrian Doli. Oke, udah. Sekarang kita ke income. Ini balik lagi ke atas aja. Wait, untuk income di sini ada sales dan sales rate. Kita masukin 1100 sales apa 102 apa sales rate. Lanjut ke C cost of sales. Ini ada COGS 180 cost of goods. Sama 150 rate. Juga expense kita klik new aja, terus masukin 1100 untuk advertising expense. Klik new lagi 1200 untuk telepon, new lagi 1300 untuk store supplies, ini expense. New lagi 1400 untuk debt expense. Ini 1500 untuk depreciation. Lagi 1600 untuk insurance expense. Yang lagi 1700 untuk rent expense. Lagi 1800 untuk wages. Jadi udah ada belum sih? Udah ada ya. Wages and wages. Wages and apa ini? Salaries expense. Terakhir 1900 untuk other operating expense. Terus apa ini? Ada revenue, ada income. Klik new, masukin 1100. Lah, apa nih ya? Oh, ada satu ya, benar. 1100. Terus revenue. Other expense. Ada 1100 untuk interest expense. Lalu 1200 untuk bank service. 1300 untuk konteks. Ada lagi, sudah habis. Sudah habis. Nah, kita close. Kita lanjut ini kemana ya? Oh, kita lanjut ke tax code. Mau menyesuaikan rate pajaknya. Ini banyak banget ya macam-macamnya. Hapusin. Yang kita sisakan hanya good and service tax sama not reportable. Oke, kita hapus. Kita klik ini. Kita klik ya. Terus habis itu klik kanan. Terus lanjutin aja sampai habis. Kalau udah kita lihat GST. Kita ganti jadi PPN. Ganti jadi pajak pertambahan nilai.
stepnya tetap, rate-nya tetap 10. PPN outcome income benar. Oke, kalau udah, bentar ya. Kita klik OK. Terus yang satunya, ini jadi tidak kena pajak gantinya. Rate-nya 0, PPN outcome income. Close, habis itu kita mau link account, terus account and banking account. Yang ini petty cash yang kita ganti jadi cash in bank. Use account, yes, terus oke. Set up lagi, lakuin hal sama ke sales. Ini udah benar. Di mana nih? Kelihatan nggak teman-teman nih? Account receivable, cash in bank benar. Habis itu ke set up lagi. Terakhir di purchase account. Nah, di bagian ininya kita jangan checklist deh, gitu. Klik account. Diklik OK maksudnya. Nah, kalau udah kita mau masukin trial balance yang di sini ya. Caranya itu ke balance, terus ke account opening balance. Nah, kita masukin cash in banknya berapa nih? 41.520. Elektronik ada petty cash itu 98, 9.800. Account receivable-nya 85.800. Allowance-nya allowance di sini karena allowance ini tadi itu kan adalah debit dan ternyata di sini adalah kredit, jadinya kita awali dengan beri tanda minus, baru masukin 11.800. Merchandise inventory-nya 520 juta. Kurang satu nih. Terus 20. Store supplies-nya 9.800. Prepaid insurance-nya 15.300. Prepaid rent-nya 21.300. Prepaid tax-nya 15 juta. Voluntary ABN equipment at cost-nya 63.300. Ini sama kayak allowance, kita kasih minus dulu di awal, terus 6 juta, 16.500. Payroll check, oh, nggak ada. Account payable 69.300. Expense-nya 3.900. Income tax payable nggak ada. PPN payable-nya 1.500.000. PPN outcome nggak ada, income nggak ada. Bank permata luarnya berapa nih? 301 juta. Well nggak ada. Juga Andrian capitalnya 306.550. Andrian drawing-nya 25.400. Ya, Adrian drawing kita kasih minus 25.400. Sales ya, masuk ke sales itu salesnya 503.300. Sales return nggak ada, COGS-nya 314.100. Rate-nya itu 8.800. Advertising expense 4.200. Telepon 8 juta. Advertising 4.200, 8.700. Store supplies-nya 4.750. Bad debt-nya 15.100. Depreciation 16.500. Insurance expense 14.300. Dan expense 23.300. Wages 36.300. Other opening 9 juta. Terus terus revenue 6.100. Terus expense 9.480.
1.600.000. Oke, nah kita tuh bisa tahu kalau misalkan akun-akun yang udah kita masukin ini di trial balance ini balance apa enggaknya itu kita lihat di bagian sini. Bagian sini. Nah, kalau di bagian sininya itu sudah nol, maka sudah dipastikan itu kita balance masukinnya. Jadi sudah aman. Kalau misalkan kalian masih ada angka yang tersisa, nah kalian cari kesalahannya ada di mana. Selanjutnya, kita akan membuat kartu customer dan supplier dari daftar customer dan supplier yang udah tersedia di dalam soal. Caranya itu kita ke card file, habis itu ke card list, terus ke customer, klik new, masukin nama customernya. Ke Tekno, yang pertama, komputer. Card ID diisi C001. Alamatnya Jalan Tirtayasa nomor 22. Kota Bandung, state Jawa Barat, menterinya Indonesia. Nomor teleponnya 022 623 01917. Langsung klik new lagi karena kita mau masukin customer yang berikutnya. Customer yang kedua namanya Transcomputer. Isi ID card isi C001, Jalan C002. Alamatnya Jalan Cilenyi Raya 70. Jogoro, Indonesia. Teleponnya 022 723 45. New lagi. Tiga adalah Mega Computer. C003. Jalan Sukasari nomor 12. Hmm, Jawa Barat. Siap. Nomor HP-nya 022 621 0164. Terakhir, Prima Komputer. C004. Jalan Jenderal Sudirman. Nomor 35. Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Nomor telepon 022 622 1234. Klik OK. Nah, ini udah kita input semua, kita tinggal lanjut ke supplier. Caranya sama aja, kita langsung klik new, supplier PT Makmur Jaya. ID card-nya S001. Jalan, tidak, BEC lantai 1, nomor 12. BEC lantai 1, nomor 12. Musim Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Nomor HP-nya 022 630 3334. Klik new, CV Setia Abadi selanjutnya. Ini S002, jalan, enggak jalan, BIP, lantai 3 nomor 31, country, Indonesia. Nomor telepon 022 380 2990. Terakhir, namanya PT Lodan, S003. ITC lantai 2, ITC lantai 2 nomor 29. Tanya Bandung, Jawa Indonesia. Nomor teleponnya 022 630 123. Oke, kita klik OK, terus close. Oke, setelah kita selesai menginput kartu customer dan supplier, selanjutnya kita akan membuat buku besar pembantu untuk saldo piutang dagang. Untuk yang customer dan juga saldo pembantu utang dagang untuk supplier. Nah, caranya itu kita pilih setup, ke balance, ke customer balance. Kita yang customer dulu. Habis itu add sales.
Masukin customer yang pertama itu adalah Tekno Komputer. Kita ganti terms-nya. Di payment history ini kita jadiin a given. Balance day-nya 30. Oke. Invoice-nya itu pakai faktur yang ada di sini. Ya, 11 tanggal 25 yang punya ini saldo awal ini tanggal. Untuk totalnya adalah di 34 juta 34 untuk totalnya ini adalah pakai yang 34.100.000. PPN-nya benar ya, PPN-nya 3.100. Terus kita report, klik OK. Kita lakuin hal yang sama pada trans. Termnya diganti, in a given, balance-nya 30, klik OK. Invoice-nya adalah L1125. Tanggal 29 11 9 11 2020. Namanya saldo awal piutang totalnya adalah 28.600. Report. Oke. Excel lagi. Mega komputer. Termnya ganti. In a given. 30. Klik OK. Invoice-nya F1110. Tanggal 23/11. 11/2020. Ini ya saldo awal tentang dagang. Totalnya itu 19.800. 1.800. Klik OK. Cancel lagi terakhir dari prima. Termnya diganti in a given 30. Klik OK. Invoice-nya adalah F1114. 24 11 2020. Ini adalah saldo awal piutang. Saldonya 3.300. Dari terus. Nah, di sini bisa dilihat total sales sama link receivable account balance-nya itu sama. Kita lihat ya di trial balance. Nah, ini account receivable-nya 85.800. Nah, sama kan teman-teman. Oke, kita close aja. Selanjutnya kita ke supplier balance, back balance, terus supplier balance. Ini juga sama add purchase. Kita masukin supplier PT Makmur. Termnya sama, input given. Ininya sama 30, terus klik OK. Untuk PO-nya ini nomor faktur yang C 1523. 1523. Tanggal 23 bulan 11 2020. Ini adalah saldo awal, memonya saldo awal utang dagang. Totalnya adalah yang 23.100.000. Benar ya, PPN-nya 2.100.000. Kita record, terus OK. Lakuin hal yang sama. Masukin CV setia. Kemudian diganti. Given, terus balance-nya 30. Terus klik OK. Date-nya adalah 20/11/2020. Memonya adalah saldo awal. Belum diganti itu ya. Saldo awal utang dagang. Kita PO-nya belum ditulis. Fakturnya adalah L1289. Untuk totalnya adalah jumlahnya 17.600. Teksnya 1.600 benar. Kita record terus OK. Terakhir atas nama PT Lodan. Termnya diganti
Nah, given balance-nya 30, klik OK. Nomor PO-nya dan nomor faktur yaitu FK2011 tanggal 28 bulan 11 2020. Memonya adalah saldo bawah utang dagang. Jumlahnya ada 28.600. Teksnya 2.600 sama kita report terus oke. Klik oke lagi. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Total purchase dengan uh, payable account-nya itu sama ya, 69.300. Coba kita cek on payable 69.300. Nah, teman-teman kita close. Ini kita akan buat nah nih list persediaan barang dagangannya. Nah, cara itu kita ke inventory, terus ke item list, kita klik new, di profile, item number-nya, nih yang kode ini 123OP. Nama itemnya adalah IBMP 230. Nah, kita dulu yang 3 checklist ini, kita checklist semua I buy, I sell, I inventory. Bagian cost of sale-nya ini kita masukin akun COGS. Yang kedua ini kita masukin sales. Yang ketiganya aset ini apa ini namanya? Aset akunnya itu masukin merchandise inventory. Dan terus ke item detail, gak usah buying detail. Buying detail nih kita tulisnya unit. Disebutnya adalah PPN. Lanjut ke selling detail, kita masukin yang price per unit 16 juta. Ini selling unitnya tulis unit sama teks code-nya adalah PPN. Kita klik OK. Nah, kita buat lagi karena ada dua, yaitu yang A60PC. Namanya adalah Acer. Plus lagi tiga-tiganya. Ini karena tadi kita udah masukin, jadi dia otomatis kita ke bank detail. Nggak usah karena udah, kita langsung ke selling detailnya. Kita ganti angka ini menjadi 12.500.000. Oke, terus. Nah, terus kita mau nentuin nih, presiden ini kita mau menggunakan metode apa. Nah, itu ada di set item prices. Kita pakainya average cost. Sini ada last cost, ada last cost sama average. Kita pakai average. Terus ini udah diklik, kita klik OK. Terus abis itu kita mau hitung saldo awal dari persediaan ini. Caranya kita klik count inventory. Habis itu yang counternya ini kita masukin quantity yang sini 20 sama 16. Itu adjust inventory. Yang di default adjustment account itu kita masukinnya merchandise inventory is account continue. Balance. Terus ini. Jadi kita ganti di sini itu tertera per 30 November 2020. Tapi kita tulisnya akhir tahun 31 bulan eh, coba 11 ya. Bisa nggak ya? Coba, coba kalau 12. Oke, bisa. Memonya adalah saldo apa ini? Persediaan barang dagangan. Lanjut, kita masukin unit cost, yaitu price per unit sebesar 16 juta. Yang satunya, oh ini salah, 16 juta. Oke, benar. Yang satunya adalah 12.500.000. 200 sama 300. Lalu klik record.
Selanjutnya, kita mau lanjut masukin transaksi-transaksinya. Nih, yang pertama ini ada bukti penerimaan kas. Itu artinya kita menjual ke customer dan kita menerima pemasukan. Caranya itu kita ke sales, terus pencet receive payment karena kita menerima kas, terus customernya isi dari Tekno Komputer. Amount receive-nya adalah sebesar 34.100.000. Payment methodnya itu dia cek non tunai. Terus ID-nya ini adalah nomor faktur yaitu BKM 12. BKM 12 strip 1. Tanggalnya adalah 3 Desember 2020. 3 Desember 2020. Nah, itu di lainnya juga kita taruh 34.100. Nah, kenapa? Karena biar out of balance-nya itu jadi 0. Terus kita record, cancel, keluar. Ya, di sini ada transaksi voucher kas kecil. Nah, ini gimana caranya? Kita ke banking. Ke banking, terus ke spend money. Terus di bagian akun cash in bank ini kita ganti jadi petty cash use account. Terus di cek account ini kita masukin nomor ini nih. T12-2. Untuk tanggalnya 4 Desember 2020. Totalnya adalah 975.000. Nah, untuk memonya adalah pembayaran listrik dan telepon. Nah, di sini ada account. Nah, di bagian account ini kita pilihnya adalah expense payable. Expense payable, kenapa? Karena kita tuh mengeluarkan uang untuk beban untuk beban di bulan-bulan sebelumnya, yaitu bulan lalu, gitu. Ini teksnya NT udah benar. Selanjutnya di sini ada faktur nih teman-teman. Kalau dilihat dari fakturnya, menurut kalian ini termasuk faktur pembelian atau penjualan nih? Nah, gimana sih emang bedainnya faktur penjualan dan pembelian? Gampangnya adalah faktur pembelian itu, kop atasnya, yaitu di sininya itu, memuat nama perusahaan kita dan juga ada tulisan kopi seperti ini. Yang berarti faktur ini adalah faktur penjualan. Sedangkan kalau misalkan faktur pembelian itu, kop di atasnya ini adalah nama perusahaan suppliernya. Jadi udah bisa dipastikan bahwa faktur yang kita punya ini adalah faktur penjualan. Caranya itu ke sales, habis itu ke enter sales, terus kita ubah dulu nih layoutnya jadi item. Klik OK. Terus di sini tadi aku lihat ada teks inklusifnya itu kita jangan centang. Customer-nya siapa nih di faktor transkomputer. Untuk termsnya kita ubah kayak sebelumnya itu, in a given days-nya 30. Balance days-nya 30. Terus kita ship ini kita masukin quantity sebesar 9, item number itu item number 1230. Nah, price-nya berapa nih? Udah bener belum? 16 juta. Oh, kita price adalah 18. Oke, dilihat dulu. Totalnya 78 enggak? Ini kan ada PPN ya. Nah, terus kita lanjutin dulu deh. Yang kedua itu adalah kuantitinya 7. Item number-nya adalah A60. Price-nya adalah 14 juta. Berapa ya teman-teman? 286. Sama ya 286 dengan yang ini. Terus klik record. Keluar. Nah, yang di sini ada nota kredit. Nah, karena di sini ada nota kredit, berarti ada retro penjualan atas transaksi dari transkomputer tadi. Itu tuh masih sama tadi di enter sales yang tadi.
Terus teks impulsifnya jangan. Customer masih sama ya, yang si trans. Transnya sama, in a given. Oke. Untuk ship ini kita kasih minus 2 karena berfaktur ya. Terus item numbernya adalah 1, 2, 3. Price-nya masih sama, nggak 8 juta. Untuk ship yang kedua adalah -1. Item numbernya adalah A60. Untuk price-nya adalah 14 juta. 14 juta ya, terus. Oh, di bagian sininya kita ganti dulu. Jangan sales, akunnya jangan sales, tapi sales return. This account. Oke. Sama juga nih yang bawahnya. Jadi sales return. Klik OK. Oh, ini invoice-nya belum masukin MK121. MK121 tanggal 7. Ya, di sini tanggal 7 ya. Yang tanggal 6 itu pas beli. 7. Kalau udah semua, kayak kita record. Nah, habis itu kita ke register. Kita ke register, terus date from-nya dari tanggal 1 bulan 1 2020, 31/12/2020. Kita ke return and credit karena transaksi retur tadi ya. Terus kita klik apply to sell. Bagian sininya kita masukin N ke-12. Tanggalnya, untuk tanggalnya tanggal 7 Desember 2020. Di sini umuman apply-nya, klik yang kedua nih. Nah, jadi 55. Nah, kan kalau udah gini, out of balance-nya jadi 0. Bisa kita record, bisa kita close lagi. Nah, karena nota kredit ini adalah transaksi terakhir, langkah selanjutnya adalah kita eh, cek nih apakah transaksi-transaksi yang udah kita buat dari awal sampai akhir tadi nota kredit itu sudah benar apa belum. Caranya ke mana tadi nih? Ke sales transaction journal. Kita masukin 01/01/2020 sampai 31/12/2020. Di sini ada yang jurnal umum, ada pengeluaran kas, ini ada penerimaan kas nih jurnalnya, terus ada jurnal penjualan, ada pembelian, ada persediaan, dan ini adalah seluruh jurnal-jurnal yang sudah kita input. Jadi gitu ya cara mengeceknya, terus kita close. Oke teman-teman, karena kita sudah em, mengerjakan dimulai dari menginput profil perusahaan sampai dengan transaksi-transaksi yang terakhir itu adalah nota kredit. Berarti artinya kita sudah mengerjakan semua soal yang ada ini. Nah, tapi aku mau nunjukin sesuatu nih teman. Jadi kan setelah kita apa namanya mengerjakan mayo, pasti kita keluar. Nah, kalian jangan sembarangan langsung keluar. Caranya itu kita harus simpan dulu. Caranya klik file, terus ke backup. Setelah itu yang dicentang ini adalah backup company sama do not check. Kita continue. Nah, ini kalian bisa namain apa aja ya. Karena sebelumnya aku pernah naruh juga nih di sini. Ini nanti kalian namain terserah apa aja. Nih kalau aku ikutin defaultnya aja deh. Terus klik simpan. Nah, ini udah teman-teman. Terus habis itu kalian langkahnya adalah tinggal ke sini, exit. Dan itu kalian benar-benar eh, apa namanya keluar gitu. Nih kita coba ya exit. Terus cara masuknya lagi, exit. Ini apa ya? Quick and no report. Ini continue.
Terus kita coba masuk lagi. Nah, ini tampilannya bakal balik lagi ke awal yang tadi. Kan yang awal di video awal aku bilang kita pencet create. Tapi karena kita sudah punya data perusahaannya, terus kita juga udah ngerjain transaksi-transaksinya. Nah, ketika kita mau buka lagi, kita klik open. Klik open. Terus kita cari nih, kita cari aja deh punya file punya kita gitu. Ke sini, kalau punya aku ya ke sini. Nah, ini ada lagi. Kita buka. Tampilannya akan seperti ini. Nah, waktu awal-awal aku bingung kok di password. Ternyata kita tinggal klik OK aja, teman-teman. Habis itu kita klik yang I use company file, this company file for practice. Continue, klik OK. Terus kita klik yes. Terus OK. Ini udah ada nih, tuh udah ada nih. Walaupun tadi iniannya ya, tuh PDF lagi. Ya, kita lihat coba. Nah, konis juga ada. Nah, ini udah nih perusahaan punya kita. Nah, oke segitu dulu teman-teman. Video pembahasan tentang bagaimana pengoperasian Mayop dari mulai kita menginput data awal perusahaannya sampai dengan transaksinya tadi sampai aku nambahin gimana cara tutup atau simpan dan juga buka kembali file Mayopnya. Jadi segitu dulu videonya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.